Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Fitri Rahayu, NIM 114210034, Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2021 Bab 4. Sini saya akan menjelaskan mengenai formasi halang. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai formasi terlebih dahulu. Formasi geologi adalah suatu strata atau perlapisan batuan yang mempunyai jenis batuan dan fasies yang memiliki kesamaan karakteristik. Sedangkan untuk formasi halang merupakan formasi yang dikenal dengan struktur turbidik dan diendapkan pada lingkaran laut dalam. Untuk pembahasan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah genesa, yang kedua adalah stratigrafi, yang ketiga adalah litologi, dan yang terakhir adalah analisis terhadap lingkungan. Formasi halang merupakan salah satu formasi yang diendapkan di cekungan Banyumas. Formasi ini mengisi cekungan Banyumas pada umur Miosen akhir pada kondisi tektonik back-R sharing. Sumber sedimen dari formasi halang diduga berasal dari pegunungan selatan yang terangkat selama Oligosen, Miosen, yang membentuk busur vulkanik. Material-material vulkanik mengalami erosi dan tertransportasi ke arah utara melewati sesar-sesar yang membentuk lereng terjal. Sedimen-sedimen vulkanik hasil erosi diendapkan di lingkungan laut dengan mekanisme arus gravitasi. Daerah yang dipilih untuk menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kabupaten ini merupakan daerah yang singkapan channel laut dalam yang terus-menerus dan tebal, sehingga pengambilan sampel dapat dilakukan secara terus-menerus dan sistematis. Pengukuran penampang stratigrafi dilakukan di Sungai Loh Pasir yang berada di Desa Besuki, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Pemilihan Sungai Loh Pasir ini karena sungai berarah relatif utara-selatan sehingga secara umum memotong jurus batuan. Pengukuran penampang stratigrafi dilakukan pada lintasan sepanjang 2.300 meter. Kemudian hasilnya dikelompokkan berdasarkan asosiasi batuan menjadi 3 batuan. Dari bawah ke atas yaitu satuan breksi batu pasir, yang kedua adalah satuan batu pasir batu lempung, dan yang ketiga adalah satuan batu lanau batu lempung. Satuan breksi batu pasir tersusun atas perselingan breksi vulkanik dan batu pasir yang sangat kompak. Breksi vulkanik berwarna segar abu-abu cerah, warna lapuk abu-abu kecoklatan, struktur gradasi normal dan sortasi yang buruk. Kemas terbuka, fragmen berupa basalt, batu pasir dan batu lempung, berukuran kerikil, berangkal di beberapa tempat, terdapat juga fragmen batu gamping. Bentuk butir subangular, matriks berukuran pasir kasar, semen gamping terhadap kekar-kekar. Fragmen basalt berwarna segar abu-abu gelap, warna lapuk abu-abu kecoklatan. Struktur masif, tetapi ada struktur vesikuler di dekat permukaan, tekstur apanitik, mineral hornblende, plagioklas, biotit, dan piroksen, dan mineral mafik berukuran kristal halus. Batu pasir berwarna cerah, abu-abu cerah, warna lapuk abu-abu kecoklatan, struktur berlapis, sortasi baik, kemas tertutup, ukuran butir pasir kasar halus. Satuan batu pasir batu lempung tersusun atas perselingan batu pasir halus dan batu lempung. Batu pasir halus berwarna segar abu-abu gelap, berwarna lapuk abu-abu kecoklatan. Struktur berlapis sekitar 5-10 cm. Sortasi baik, ukuran butir pasir halus, kompak, terdapat kekar, batu lempung, warna segar abu-abu kehijauan, warna lapuk abu-abu kecoklatan, struktur berlapis 10-30 cm. Berselingan batu pasir batu lempung mempunyai sisipan yang bervariasi berupa batu lanau, tuff, dan batu gamping. Dan yang terakhir yaitu satuan batu lanau batu lempung, tersusun atas perselingan batu lanau dan batu lempung. Batu lanau berwarna segar abu-abu kehijauan, warna lapuk abu-abu kecoklatan. Struktur berlapis 5-30 cm.
Pecahannya konkoidal menunjukkan tingginya kandungan gelas yang berasal dari mineral piroklastik. Batu lempung berwarna segar abu-abu kehijauan, warna lapuk abu-abu kecoklatan, struktur berlapis 5-30 cm. Secara stratigrafi, urutan-urutan stratigrafi batuan secara regional dari tua ke muda pada cekungan Banyumas antara lain, formasi Gabon terendap pada zaman Oligosen yang tidak selaras, formasi karbonat Pananjung pada zaman Miosen bawah yang tidak selaras, formasi batu gamping Kali Pucang terendap pada zaman Miosen tengah yang tidak selaras, formasi halang dan batu pasir terendap pada zaman Miosen tengah yang tidak selaras. Formasi batu pasir Breksi Kumbang terendap pada zaman Miosen atas hingga Pliosen yang tak selaras. Formasi batu pasir Bantar Dewa terendap pada zaman Pliosen hingga Pliosen yang selaras. Formasi Lempung Talang Gudang terendap pada zaman Miosen atas hingga Pleistosen yang tak selaras. Dan yang terakhir, lapisan vulkanik dan basalt terendap pada zaman kuarter hingga saat ini. Kolom stratigrafi regional daerah cekungan Banyumas yang lebih lengkap dapat dilihat seperti pada gambar. Formasi halang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu formasi halang bagian bawah dan formasi halang bagian atas. Formasi halang bagian bawah dianggap lebih dekat dengan sumber sedimen dan berada di bagian channel dari sistem turbidit. Pada formasi halang bagian atas, mekanisme pengendapan yang lebih dominan adalah mekanisme suspensi, yang mengakibatkan diendapkannya litologi batu lempung dengan sisipan tipis batu pasir. Analisis terhadap lingkungan pada peristiwa ini yaitu potensi batu pasir formasi halang sebagai reservoir hidrokarbon dikemukakan oleh Tobing 2002. Berdasarkan penelitian Tobing 2002, terdapat rekahan dan butiran pada batu pasir dari formasi halang dengan penemuan rembesan hidrokarbon. Potensi formasi halang sebagai reservoir hidrokarbon dapat terbentuk karena komposisi channel yang terdiri atas batu pasir vulkanik dengan komposisi Weiqi. Proses pelarutan mineral vulkanik menjadi faktor pembentuk porositas sekunder yang menambah porositas primer batuan. Berdasarkan analisis elemen dari sistem minyak bumi dan gas bumi, cekungan Banyumas berpotensi untuk mendapatkan cadangan minyak atau gas bumi yang ekonomis, sehingga perlu adanya tindak lanjut untuk eksplorasi cekungan Banyumas lebih detail supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat dan bisa mendapatkan cadangan minyak dan gas bumi yang ekonomis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.